Selamat sore, Tante Rita. Selamat sore juga. Iya, Tante Rita mungkin bisa berbagi cerita tentang pekerjaan baru Tante Rita yang katanya di marketing rumah viral yang mewah. Nah, itu seperti apa ceritanya sendiri, Baik. Tante? Yang pasti saya mau bilang dulu saat ini kita berada di Veranda Resort Residence. Thank you untuk Pak Sandi yang sudah memberikan saya tempat untuk bisa melakukan wawancara sore hari ini. Dan ini adalah salah satu properti apartemen yang juga saya kontrakkan. Oke, ceritanya. Ceritanya ya, akhirnya. Awalnya saya diajak oleh Ibu Lisa Kuncoro yang masih ada hubungan ipar. Nanya, Mbak Rita ngapain aja sih di rumah? Nggak ngapa-ngapain selain nyanyi, ya nyanyi kan frekuensinya udah nggak sesering dulu. Yuk coba-coba mau nggak jadi agent properti? Saya bilang agent propertinya itu ngapain? Bikin-bikin konten. Oh boleh, aku bilang gitu. Tapi tentu saja dengan kemajuan zaman saat ini saya nggak ngerti tentang IG, tentang lain dan lain sebagainya. Tapi buat saya itu hal yang harus saya ketahui, harus yang saya ikuti teknologi. Saat ini saya sanggupin. Per bulan April saya baru terjun sebagai agent properti. Saya coba aja berangkat dengan bismillah aja karena buat saya sesuatu yang baru, keluar dari zona nyaman tetapi tidak juga jauh dari pengalaman saya sebagai MC, pengalaman saya sebagai penyanyi, hal yang enggak sulit. Jadi per April kemarin ya. Baru saya bikin konten rumah. Betul. Nah, terakhir saya bikin konten rumah yang 120 hari. Itu pun ada satu agent properti yang lain selain dari Xavier Maksum ini nawarin ke saya. Tentunya saya izin dulu ke Xavier Maksum, boleh nggak saya bikin konten dari agent properti lain? Tapi mereka bilang silahkan. Ya udah saya berangkat bikin konten tersebut tanpa saya tahu rumahnya bentuknya kayak apa, saya nggak tahu juga, masih nyasar nyarinya juga. Kemudian baju juga saya tidak siapkan, saya nggak tahu karena dalamnya rumah itu seperti apa juga saya nggak tahu. Ya udah pokoknya semuanya saya bekerja di sini sebaik mungkin, semaksimal mungkin, seprofesional mungkin. Tidak menyangka akan sedemikian viral. Iya. Karena saya perlakukan, saya menjual rumah 3,5 miliar, 6,5 miliar, longrum 5 miliar, berapapun itu sama aja saya seprofesional mungkin. Bagaimana caranya saya bisa membuat orang yang menitipkan untuk dijual oleh saya bisa mendatangkan pembeli, itu aja sih. Tapi kan ini yang menarik, ini yang paling mahal mungkin ya, yang Tante jual sejauh ini ya, dari harga-harga rumah sebelumnya. Nah ini tantangannya dan cara untuk menjualnya, ada strategi khusus nggak untuk hal ini? Saya juga nggak punya konsep apapun. Nggak ada, saya datang ke rumah itu, saya ganti baju, saya lihat-lihat gitu berapa harganya, 120 M, dan memang sudah trademark saya hanya dengan sekian miliar Anda bisa memiliki. Jadi itu aja yang saya pakai aja, saya goreng. Kemudian saya lihat rumahnya seperti apa, saya tahunya bahwa itu 7 kamar atau berapapun itu, luas tanah berapa, itu aja yang saya jual. Nggak ada persiapan khusus, tidak ada sama sekali. Editing pun ya udah jalan apa, kami editing saya sama keponakan saya Aldo aja yang bikin. Jadi kameramen dia, editing juga dia, kadang-kadang dia konsep juga dia gitu loh. Jadi ngalir gitu aja Bunda ya? Ngalir begitu saja, tidak ada apapun, hanya syuting pakai HP aja kok. Nggak pakai apa-apa. Nanti waktu editing saya yang milih tuh background musiknya apa, lagu apa yang cocok gitu aja. Berarti spesifikasi dari rumah tersebut luasnya berapa dan ada apa saja di rumah tersebut kalau boleh tahu? Yang 120 M itu. 120 M itu ada 8 kamar. Ada karaoke room kayak theater room gitu. Kemudian ada apalagi ada swimming pool, jacuzzi, banyak sih. Banyak ya. Jadi memang menurut saya harga segitu worth it, masuk di akal karena areanya sangat betul-betul di area Pondok Indah yang prime, jadi betul-betul utama, jalan utama. Kemudian luas tanahnya bisa dihitung kalau 1.200-an meter, kaliin aja di sana misalnya 60 juta udah berapa. Bangunannya juga speknya sangat luar biasa dengan marmer atau granit apa itu semuanya
yang begitu baik, kamar-kamar 8 kamar semuanya, kamar mandi di dalam dengan bathtub yang sangat bagus sekali, yang masjid yang model begitu ya, apa ya, bukan bathtub segi 4 begitu. Kemudian keran-kerannya juga semuanya hebat lah, pokoknya memang menurut saya untuk 120 miliar itu memang oke. Udah, jadi rumah yang itu semua serba istimewa, bisa dikatakan seperti itu. Iyalah, nggak mungkin orang menjual harga 120 miliar dengan spek yang abal-abal atau kaleng-kaleng, nggak mungkin. Tapi memang itu kalau saya lihat dengan luas bangunan yang 2000 meter persegi lebih, kalau itu harga rumah kayak begitu paling tidak 20 juta mungkin, 25 juta per meter. Kalau 2000 aja udah mau 50 belum harga tanah dan lain sebagainya. Jadi menurut saya nggak mahal. Buat orang yang punya duit ya, gitu ya. Betul. Jadi nggak bukannya saya di sini kayak ada kesenjangan sosial kalau jual rumah yang segini. Tapi saya di sini hanya sebagai, boleh dibilang, calo ya. Apapun yang disuruh jual ya itu yang mesti saya promosikan, harganya sekian, nggak mungkin saya juga naikkan atau turunkan. Karena nanti at the end pembeli dengan owner akan ketemu, tawar menawar langsung, saya sebagai mediator. Itu sudah laku kah sejauh ini atau belum? Kan baru seminggu ini aja. Baru seminggu. Iya, saya uploadnya seminggu ya, Dok. Iya, seminggu. Kalau nggak salah saya 16 Agustus saya itu uploadnya jam 9 malam. Iya. Tapi untuk saat ini penawaran sudah banyak, Bunda? Ada sih yang nawar, udah ada ya, tetapi kembali lagi rezeki itu kan Tuhan yang ngatur ya. Itu kalau memang itu rezeki, saya akan jual melalui tangan saya. Karena ini bukan pertama saya yang mengkontenkan rumah tersebut, sudah banyak. Sudah banyak. Tapi mungkin ya Tuhan berpihak kepada saya, baik kepada saya yang viral kebetulan. Oke, Tante. Mungkin bisa dikatakan bergelut di bidang properti ini, Tante sudah berapa lama sih? Apakah mulai bukan meninggalkan ya, tetap bernyanyi sejak kapan, Tante? Saya pertama bikin konten di bulan April. Ya, jadi baru 4 bulan ini aja. Iya. Baru 4 bulan saya coba untuk jadi agent properti, karena tidak ada beban, saya tidak perlu ada tuntutan harus laku gitu ya. Udah, saya mengalir aja. Jadi 4 bulan ini ya udah pencapaiannya udah viral seperti ini aja, karena Tuhan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha baik buat saya. Iya. Terbayangkan nggak akhirnya menjadi viral karena nggak pernah jualan rumah? Nggak pernah ngebayangin saya menjalankan mengisi waktu luang. Karena saya orang yang punya pola hidup, saya tidak mau diam. Saya tidak mau di zona nyaman aja, tetapi saya coba keluar dari zona nyaman selama itu positif dan menghasilkan uang dan tidak membuat saya stres. Kenapa saya tidak coba? Karena menurut saya ngapain ya diam di rumah gitu loh, kita masih potensial gitu ya. Dan saya punya kemampuan juga sebagai MC, saya punya kemampuan sebagai pembawa acara, jadi kayaknya bukan hal yang keluar dari jalur gitu loh. Menurut saya nggak apa-apa aja sih gitu loh. Dan memang sangat menghasilkan karena berapapun yang saya jual, nilai jual gross itu artinya kalau memang terjadi transaksi 6,5 M, saya dapat 3%. Setiap laku dapat 3%? Ya, 3%. Kemudian sebagai agensi fee-nya, saya dapat 3%. Kenapa kita nggak coba itu daripada diam di rumah kan? Jadi saya memang manusianya yang nggak mau berhenti untuk mencoba. Prinsip hidup saya adalah, moto hidup saya harus selalu maju. Jangan saya jalan di tempat, apalagi saya mundur. Saya harus maju sampai akhir hayat. Betul. Berarti kalau boleh tahu sudah berapa banyak yang sudah terjual rumah-rumah yang dijual oleh Bunda, dan tantangannya berbeda nggak ketika jualan dengan bernyanyi atau dengan background yang sebelumnya? Tantangannya sih nggak ada bedanya ya. Tantangannya adalah kalau nyanyi kan kita kayaknya habis nyanyi ya dapat honor. Betul. Gitu kan, gampangnya gitu ya, gampangnya habis nyanyi atau sebelum nyanyi udah dapat DP. Tapi kalau ini nggak ada seperti itu. Tapi
jadi tantangannya, aduh ya Allah tolong dong kirim aku seorang pembeli gitu ya, maksudnya masih mengharapkan itu ya, karena bagaimanapun kita kan kalau kerja maunya ada sesuatu hasilnya gitu ya. Jadi itu aja sih tantangannya, tapi bukan tantangan yang dalam arti saya harus terus harus laku enggak lah. Ya tetap berdoa aja gitu, mengharapkan kalau akan ada orang yang membeli. Kalau bicara berapa banyak rahasia, tapi sudah ada kami menjual. Iya. Dan lebih enak nyaman mana antara nyanyi dengan sama-sama aja enak, sama aja, karena saya jalanin semua ini dengan sukacita, dengan rasa syukur bahwa saya sampai saat ini masih boleh nyanyi, sampai saat ini saya masih boleh jualan rumah gitu. Jadi nggak ada yang menurut saya yang berat atau nggak ada. Jadi lebih menikmati dan mengalir saja gitu. Mengalir aja, karena saya juga memang manusianya nggak pernah punya cita-cita. Dalam arti cita-cita yang punya target, ke depan saya harus begini, ke depan saya harus enggak, semuanya saya serahkan kepada yang di atas, biarlah dia mengalir. Yang pasti saya harus maju. Apapun itu orang tawarkan saya untuk jualan apapun, saya mau jualan piyama, saya mau jualan kue, saya mau jualan jeruk, saya mau jualan tas, apapun itu yang selama saya masih bisa jual dan itu halal, saya lakukan. Karena saya senang sekali dan hoki saya memang jualan. Oke, impian Tante apa sih di saat umur sekarang ini? Ada impian-impian nggak yang mungkin saya Tante tidak pernah ngeraih? punya bermimpi apa, tapi saya ingin sekali saya hidup dengan kualitas berumur panjang dengan kualitas hidup yang baik. Impian saya adalah melihat anak-anak dan cucu-cucu, jadi cucu saya terutama, kalau anak-anak semua sudah jadi, semuanya sudah oke dengan pekerjaan mereka, pengen melihat cucu besar dan saya masih bisa menyaksikan mereka bisa menikah. Walaupun yang besar baru SMA, masih ada yang akan datang di bulan Januari cucu lagi, tapi harapan saya cita-citanya nggak muluk-muluk, bisa lama bersama keluarga dengan kualitas hidup yang baik tanpa sakit penyakit. Bagaimana bagi waktu antara nyanyi tetap berjalan dengan jualan? Loh, saya bikin konten ini tidak setiap hari kok. Kalau saya mau rasanya rumah tersebut oke, saya bikin konten, layak untuk saya bikin konten, saya datang bikin konten. Mungkin seminggu cuma 1 kali aja bikin konten, atau bisa 2 minggu sekali, tergantung dari rumah yang saya lihat ditawarkan itu bisa saya konten dengan itu, baru saya bikin konten. Bukan saya pilih-pilih ya, tapi ya tetap harus ada apa itu namanya, boleh apa ya dibilang ya, tetap harus ada pemisahan lah. Nggak mungkin saya menjual misalnya rumah yang 200 juta gitu terus tapi saya harus kontenkan, bukannya sombong gitu ya, bukan cuma lihat komisinya cuma sekian, tapi mengingat waktu saya, karena ini kan saya syuting sendiri, editing sendiri, apa sendiri gitulah, beli lagu sendiri, background musiknya, jadi dan berbiaya kan. Kalau saya seperti ini kan saya berbiaya untuk bikin konten kan, saya itu ada biaya gitu. Kalau saya jual yang tidak saya pilih-pilih, kasihan mereka, karena saya tetap ada rate card saya sebelum saya membuat konten, saya akan bilang saya rate card saya sekian, di luar dari sukses. Aku kan mesti beli baju. Iya. Betul. Kan? Kalau nggak pakai itu susah ya. Iya. Mungkin. Oke, terima kasih. Benar. Tante, foto dulu.